Setelah dilantik oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025 lalu dan mengikuti retret selama seminggu di Magelang, Jawa Tengah, Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Ali Muthahirin Minggu 2 Maret 2025 mengikuti serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Darda, Forkopimda Kota Malang, pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Kepala OPD, Direktur Perusahaan Umum Daerah, serta para ketua partai politik. Hadirin disilakan duduk kembali. Gubernur Jawa Timur dan yang kami hormati Wali Kota, Wakil Wali Kota Malang beserta istri, Pertama Provinsi Jawa Timur, Forkopimda dan Forkopimda Plus Kota Malang, Sekretaris Staf Ahli, Asisten Kepala OPD, Camat Lurah, serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang dan rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian sambutan Wali Kota Malang dan sambutan Gubernur Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Wali Kota Malang dengan pura tugas penjabat Wali Kota Malang. Persiapan penandatanganan. Usai pemberian santunan, kemudian secara resmi jabatan Wali Kota Malang yang sebelumnya dijabat oleh penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM, resmi diserahkan kepada Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang yang baru, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Ali Muthahirin. Serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan SK oleh PJ Wali Kota Malang, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, disaksikan oleh pimpinan DPRD Kota Malang. Penandatanganan diawali oleh purna tugas penjabat Wali Kota Malang. Selanjutnya Wali Kota Malang. Selanjutnya Wakil Gubernur Jawa Timur.
Penyerahan memori jabatan dari Purna Tugas Penjabat Wali Kota kepada Wali Kota Malang. Penyerahan memori jabatan dari Purna Tugas Penjabat Wali Kota kepada Wali Kota Malang. Prosesi penyerahan memori jabatan selesai, disilakan kembali ke tempat. Usai serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian sambutan Wali Kota Malang dan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratna Nganisi Raduhita. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Penciptanya, kami mengajak hadirin sekalian untuk menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 30 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda serah terima jabatan Wali Kota Malang dan rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian sambutan Wali Kota Malang dan sambutan Gubernur Jawa Timur pada hari ini, Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2025, tepat pukul 9.16 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur, yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Purna Tugas Penjabat Wali Kota Malang, Bapak Iwan Kurniawan STMM beserta Ibu Septiana Iwan Kurniawan, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Hanik Andriani Wahyu Hidayat, tentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula perkenankan saya mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang mengucapkan selamat menunaikan tugas kepada Saudara Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang, juga menyampaikan harapan semoga Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang yang baru dilantik dapat segera mampu melaksanakan program-program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berharap ke depan DPRD dan pemerintah Kota Malang dapat semakin bersinergi, membangun komitmen dan komunikasi yang positif, sehingga membawa dampak kemajuan pembangunan daerah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota
semoga Tuhan memberikan kemudahan, kekuatan, dan kesehatan lahir dan batin, serta bimbingan dan petunjuk kepada Saudara Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang dalam mengemban amanah dan memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat susunan acara pada rapat paripurna ini adalah 1. Sambutan Wali Kota Malang, 2. Sambutan Gubernur Jawa Timur yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, 3. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dirinya dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin. Wali Kota Malang mengaku siap melanjutkan estafet kepemimpinan dengan mewujudkan visi misi atau janji politik untuk membawa Kota Malang semakin boys berkelas. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Estianto Dardak, Ibu Adasi. Selamat datang di Kota Malang, Bapak Wakil Gubernur. Yang saya hormati Bapak Iwan Kurniawan beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang beserta Ibu. Yang saya hormati segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Yang saya hormati Saudara segenap pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang pada pagi hari ini hadir mendampingi Bapak Wakil Gubernur. Yang saya hormati Forkopimda Koordinator dan Forkopimda Kota Malang. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang beserta Ibu. Yang saya hormati segenap pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat di Kota Malang. Yang saya hormati segenap pejabat lingkungan pemerintah Kota Malang. Yang saya hormati segenap pimpinan perguruan tinggi dan instansi vertikal di Kota Malang, undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah membersamai langkah kita semua, khususnya dalam menjalani setiap tahapan pelaksanaan pilkada hingga sampai pada tahapan serah terima jabatan pada hari ini. Setiap rasa syukur ini semoga menjadi keberkahan bagi kami berdua dalam mengemban amanah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan 2025 sampai dengan 2030 mendatang. Kemudian saya bersama Bapak Wakil Wali Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Estianto Dardak, Ibu MFC, segenap pimpinan DPRD Kota Malang, jajaran Forkopimda Koordinator serta Forkopimda Kota Malang yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pejabat Wali Kota Malang dan pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ibu Septiana Iwan Kurniawan, yang telah mengabdikan diri dan memberikan sumbangsi yang luar biasa bagi pembangunan di Kota Malang selama menjalankan tugas di Kota Malang. Untuk itu, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Malang, sekali lagi saya bersama Bapak Wakil Wali Kota Malang menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan. Semoga semangat kolaborasi dan sinergi tetap terjaga untuk kemajuan Kota Malang. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, pimpinan DPRD Kota Malang, Forkopimda dan Forkopimda Plus serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Momentum pada pagi hari ini menjadi salah satu momentum penting bagi saya dan Bapak Wakil Wali Kota
usai dilantik Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Februari lalu di Istana Negara, saya memaknai sesi sebenarnya yang jauh dari kesan seremonial, tetapi menjadi pendamping bagi saya dan Bapak Wakil Wali Kota untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan memulai apa yang menjadi tugas kami, mewujudkan visi-visi membawa Kota Malang semakin berkelas. Tetapi sebelum mengawali langkah, perlu kita sadari bersama bahwa dengan usainya konsentrasi pilkada, maka berakhir pula segala macam perbedaan yang kita miliki. Sebuah komitmen besar yang kita butuhkan saat ini dan ke depan adalah semangat rekonsiliasi dan meleburkan setiap perbedaan demi tujuan memajukan daerah tercinta. Dalam cita-cita Indonesia 2045, yaitu Indonesia Emas, sehingga perlu penguatan fondasi untuk menuju Kota Malang yang berdaya saing global sesuai dengan arah kebijakan tahun pertama RPJMD, yaitu penguatan fondasi berdaya saing global juga dapat disetarakan dengan keren atau bahasa lokal Malangan dengan voice. Sedangkan berkelas merupakan perwujudan kondisi Kota Malang yang berakhlak, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Voice berkelas sendiri merupakan akronim dari mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera, berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif, dan sinergis. Mewujudkan hal ini bukanlah perkara yang mudah, namun juga bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai sebagai manusia yang memiliki peran sebagai khalifah di bumi dan berada dalam koridor ridha Allah. Misi tersebut yakini dapat membawa Kota Malang menuju kejayaan dan kesejahteraan. Untuk merealisasikan visi Kota Malang menuju Malang boris dan berkelas, diperlukan sebuah jembatan yang menghubungkan cita-cita dengan kenyataan jembatan dan kenyataan. Jembatan itu dibangun melalui visi kami berdua yang nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Malang dalam merancang program dan kegiatan yang terdistribusi secara proporsional pada masing-masing perangkat daerah yang ada untuk aktualisasinya. Ada 4 misi yang menjadi pedoman gerak selama 5 tahun kepemimpinan kami, yakni 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul. 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif. 3. Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan nyaman. 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih. Setelah sertijab, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bersama Ali Muthahirin akan langsung tancap gas dan fokus dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan besar seperti banjir khususnya di kawasan Soekarno-Hatta, kemacetan, dan penertiban parkir di Kota Malang. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang menyampaikan sambutan Gubernur Jawa Timur mengucapkan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang baru. Wakil Gubernur berharap nantinya program kerja dari Wali Kota Malang harus sejalan dengan visi pemerintah provinsi. Ia juga meminta agar pejabat baru dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mengatasi permasalahan di Kota Malang. Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sebenarnya baru akan dilantik nanti ya. Jadi kasih bocoran sedikit lah sekarang ya. Nanti setelah ini ada pelantikan Ketua Tim PKK. Juga pada Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Muthahirin SSC beserta Ibu Ketua DPRD Kota Malang Ibu Amitia Ratnanggani Siradita SS beserta segenap pimpinan, wakil-wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, dan segenap anggota DPRD Kota Malang yang saya hormati, para kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir, yang saya banggakan Purna Tujuh Wali Kota Malang, Bapak Iwan Kurniawan, STMM, beserta Ibu, segenap jajaran Forkopimda Kota Malang yang hadir dari berbagai unsur, terima kasih, pimpinan instansi vertikal yang hadir, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di Kota Malang yang hadir,
hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, bisa berkumpul dan menghadiri acara serah terima jabatan Wali Kota Malang, sekaligus rapat paripurna penyampaian pidato visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang hasil Pilkada serentak tahun 2024, masa jabatan 2025-2030, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf kalau mungkin biasanya Ramadan ini permintaannya agak siang gitu ya. Nah ini ternyata Malang ini luar biasa, jadi bolehlah dikatakan boy berkelas karena dilaksanakan pagi dan dihadiri dengan sangat baik, dan ini modal dasar yang luar biasa untuk Kota Malang. Dan terima kasih pada Pak Iwan Kurniawan yang telah mengabdi selama sekitar setengah tahun terakhir dalam mengawal pembangunan Kota Malang, dan beliau memang juga berasal dari Direktur Jenderal Bangda, jadi memang sudah memiliki kompetensi yang sangat relevan, dan mudah-mudahan setelah ini tidak lupa dengan Kota Malang dan Jawa Timur dikawal terus dari Bangda agar saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, mungkin ini momen yang tepat. Ya, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan. Jadi landasannya kalau boleh mungkin saya nggak tahu, tapi dia nggak bisa melihat slide-nya ya. Nanti ingin menyelaraskan dengan Asta Cita, nggak perlu kemudian dilakukan direct synchronization antara jasa bakti misi di Kota Malang atau karena sudah kita sinkronisasi. Jadi apa misalnya Asta Cita ke-3, Asta Cita ke-6 ya, yang mengenai SDM, mengenai pemerataan bangunan, nggak apa-apa, nggak usah digeser dulu. Asalnya diikuti aja tadi. Terbaik. Nah ini oke. Ya. Baik, pertama ini dulu kita bicara satu, ada kata-kata yang paling penting, yaitu Indonesia terbagi atas, bukan terdiri dari. Terdiri dari itu federalisme, seperti misalnya Malaysia, Amerika Serikat, Australia, mereka punya apa yang disebut sebagai negara bagian. Pemerintahannya adalah pemerintah federal. Mereka membentuk sebuah perserikatan, federation, federasi. Jadi ada kesepakatan dari daerah-daerah ini untuk kemudian menjadi federasi. Sebaliknya Indonesia adalah unitary state atau negara kesatuan. Itulah sebabnya apa yang dilakukan di pusat bersifat absolut. Nanti saya akan cerita sedikit mengenai kenapa kita kemudian memiliki otonomi daerah. Jadi terbagi atas, dan dikatakan bahwa NKRI terbagi atas provinsi dan provinsi terbagi atas kabupaten kota, bukan terdiri dari. Nah inilah yang disebut sebagai vertical division of power tadi. Lanjut. Dalam perjalanannya undang-undang kita ini mengalami banyak perubahan-perubahan. Di era reformasi, kemudian langsung saja, lalu kemudian ada penyesuaian di 2004 dan di 2014 saya waktu itu sebagai bupati harus menyerahkan kembali kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemerintah provinsi. Ikut tanda tangan, ikut menyerahkan asetnya juga. Dan nggak ada yang saya tahan, aset ini bagus aktif. Nggak ada rumusnya itu dulu. Sebagai bupati saya nggak perlu pakai tanya-tanya lagi ya. Ini memang menjadi kewenangan dari provinsi karena aturan undang-undang yang melandasi. Seperti apa? Di slide berikutnya. Ya, Presiden adalah PKPKN, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, baru sebagian diserahkan ke kita, gubernur dan juga kepada wali kota, memiliki otoritas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, harus akuntabel dan akan diaudit oleh BPK setiap tahunnya. Lanjut. Kita bisa membahas mengenai Undang-Undang 23 2014. Bisa ke slide berikutnya. Ya, ini kita skip saja. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana kami menyelaraskan antara Nawabakti Satya dengan misi Asta Cita tadi. Bagaimana sudah kita bahas. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah beberapa hal
yang kami harapkan bisa menjadi perhatian dalam mendorong keselarasan dari kota, provinsi hingga ke nasional. Ini kita sudah petakan. Pertama, program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan di unit-unit sekolah, di mana SD, SMP adalah unit yang dikelola kewenangannya oleh pemerintah kota. Kami mengelola di tingkat SMA. Mari kita sukseskan, kita lancarkan program ini. Tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna di tahapan-tahapan awal. Maka komitmen kita bersama, mari kita bantu supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih lancar. Dan harapannya, ini PR-nya adalah bagaimana program ini menggerakkan perekonomian lokal. Itu yang paling penting. Mari kita bantu juga untuk mengawal ini, bahwa ini memberikan kesempatan dan peluang ekonomi bagi pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Kota Malang. Yang kedua adalah mendukung program pembangunan 1 juta rumah murah. Ini se-Indonesia, ya, 1 juta rumah murah. Lalu kalau di Malang ini tentunya di Kota Malang agak menantang karena lahannya terbatas sudah untuk menyediakan rumah murah. Nah, saya tidak tahu apakah mulai bisa melirik ke arah pengembangan bangunan vertikal. Pak Wali Kota ini adalah seorang alumnus teknik planologi perencanaan kota. Jadi seorang teknokrat yang memang bidangnya adalah merencanakan kota, menata kota. Nah, tinggal hari ini adalah merencanakan, menata dan melaksanakan perencanaan dan penataan tersebut. Itu tantangannya. Ya. Jadi gap antara paper dan lapangan ini memang harus dijembatani dengan leadership atau kepemimpinan. Dan salah satunya tadi mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana mulai mendorong bangunan vertikal. Misalnya, jadi sekarang ini kan mayoritas masih landed ya, masih landed. Bagaimana mendorong supaya vertical housing berkembang? Kami kemarin juga sempat tabayun Pak Wali, waktu mendengar kabar salah satu kampus terbesar di Malang katanya akan mengelola kos-kosan. Tapi ternyata setelah tabayun, alhamdulillah bukan menghilangkan peluang ekonomi untuk pemilik kos-kosan di Kota Malang, tapi itu hanya justru memberikan support kepada kos-kosan yang sudah mulai gak laku, gimana caranya mereka bisa mengupgrade dan kemudian menjadi lebih layak lagi untuk ditempati. Saya mesti cek data ini update apa enggak tadi, tapi sekitar 300 ribuan mahasiswa setiap tahunnya ada di Kota Malang. Kurang lebih angkanya seperti itu ya. Itu angka yang besar sekali, 300 ribuan. Ya. Jadi saya nggak kebayang, gampangnya susah. Bapak ketemu orang ternyata dia bukan dari Malang, bukan gitu kemarin. Ternyata mahasiswa, bukan yang plus. Ya, jadi itu sebegitu strategisnya Kota Malang. Maka Kota Malang ini juga menjadi tempat kita mencetak generasi pemimpin bangsa ke depannya, baik yang berKTP Malang maupun yang tidak berKTP Malang. Dan kami menitipkan anak-anak bangsa ini untuk diasuh oleh wali kota dan wakil wali kota beserta seluruh dewan. Ini adalah sebuah kontribusi yang besar untuk bangsa dan negara. Nah, bagaimana kemudian values dan nilai sebagai warga Kota Malang ini akan menentukan orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, karena lulusan-lulusan kampus yang ada di Kota Malang ini sudah melalang buana menjadi pemimpin-pemimpin di mana-mana. Nah, oleh karena itu, bagaimana perasaan suasana, etos kerja, budaya, karakter yang dibangun di Kota Malang yang tadi boys berkelas, ya, itu bagaimana mereka kemudian bisa terbawa, termasuk kalau ngomong dibalik-balik itu mungkin juga dibawa juga nanti dalam mereka berkarir kemana-mana. Tapi kita berharap tadi bahwa ketertiban, bersihan itu akan menjadi values yang dibawa kemanapun mereka berkarir. Karena tadi 300 ribu lebih mahasiswa ada di sini. Nah, ini harus bersaing juga dengan rumah yang punya value, nilai sebagai tadi kos-kosan dan lain sebagainya. Itu menjadi fokus kita bersama. Ini sudah bulan Ramadan, tanggal 2 Ramadan, kita pastikan harga tidak naik. Saya meyakini kursi yang paling strategis dan dekat Kota Malang itu diantaranya adalah Kediri dan Blitar. Itu hortikultur peredarannya untuk menjaga stabilitas harga di momen-momen Ramadan. Yang agak menantang ini cabai. Ya, cabai ini naik. Lalu yang juga penting, ini sistem pendidikan ini. Zonasi, ranking, prestasi SMA, SMK. Kita masih menunggu persisnya kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Dan di Malang ini seperti juga Surabaya, ini pasti cukup ramai masalah zonasi.
Ya, masalahnya SMA negeri kita sebarannya tidak merata, ya. Tapi kemudian mereka yang mental dari SMA negeri terutama, yang juga SMK, karena bukan karena nilai, tapi karena kalah di Google Map. Jadi saya juga kaget, bahkan ada yang diterima itu paling jauh jaraknya hanya 400 meter, 100 meter. Jadi semua itu tinggal ingatin sekolah tiba-tiba pas penerimaan SMK. Ini memang udah nggak benar dan harus kita kasih kesalahan, ya. Gitu. Dan kalau misalnya seseorang nggak bisa masuk ke SMA negeri karena mungkin nilainya dia nggak kompetitif, itu lebih bisa nerima orang tuanya. Saya juga kalau nerima orang tuanya ngadu ke saya, Pak, saya ini terpaksa masuk swasta karena yang di negeri saya kalah nilai, masih bisa gitu menjelaskan. Tapi kalau Pak saya kalah Google Map gitu, susah saya memberikan. Dia harus sekolah di sekolah swasta yang kemudian uang sekolahnya juga kadang tentunya tidak terjangkau. Jadi PR kita bersama. Karena ini kewenangan kami juga, kita akan bekerja bersama. Kenapa demikian, Pak? Karena ada windfall juga ini Pemkot Malang dengan adanya undang-undang HKPD, Pimpinan Keuangan Pemerintah Daerah, pusat daerah, saya ulangi, ini offset pajak ini menambahkan. Di bulan pertama ini Bapenda mungkin sudah dapat berapa? 2 digit miliar ya, dari tambahan akibat penerapan undang-undang baru di tahun 2025. Ya. Jadi kami butuh kerjasamanya juga, Pak. Bagaimana kemudian kewenangan memang SMA-SMK masih di provinsi, tapi sebagian PAD kami mengalir ke Bapak sekarang, ya. Gitu. Tapi tenang aja, kita juga istilahnya ada apa? Kita tetap tidak ada 2 tekanan yang dihadapi Pemprov hari ini sebagai Dewan Informasi. Yang pertama tentunya tadi undang-undang HKPD, di mana PAD kami secara cukup signifikan bergeser, kita berkurang 4 triliun PAD-nya di Pemprov. Ini bergeser, nah tidak semua daerah merasakan windfall yang lumayan. Yang merasakan itu memang yang perkotaan seperti kota Surabaya dan kota Malang. Tapi juga saya ingin sampaikan begini, Pemprov ini menyediakan menu yang istilahnya seragam antara semua daerah yang ada di Jawa Timur. Tentunya karena keadilan. Kami tidak bisa mengutamakan daerah Malang harus lebih bagus dari daerah yang boleh, harus rata. Yang di Pasuruan, yang di Situbondo harus merasakan pelayanan provinsi yang sama baiknya. Tidak boleh ada disparitas. Namun demikian, kami memberi ruang kepada wali kota, wakil wali kota dan DPRD untuk menambah menunya di masing-masing SMA dan SMK. Mau ditambah bagus seperti apa? Karena tulang punggung ekonomi masa depan dari setiap daerah kan ada di pendidikan SMA dan SMK-nya. Jadi monggo menu tambahan ini diterapkan. Silakan. Ya, monggo menu tambahan ini diterapkan. Karena ini tentunya apalagi Kota Malang sebagai daerah yang perkotaan, sumber PAD-nya beragam, ada PBB, ya, BPHTB, ya, kemudian juga ada pajak hiburan, restoran dan lain sebagainya. Ini semuanya merupakan penerimaan daerah yang tidak begitu dominan kalau di daerah kabupaten. Ya, saya jadi bupati dulu setengah wilayah saya ini hutan, jadi nggak bisa narik PBB, ya. Gitu. Nah, tapi beda dengan perkotaan. Nah, cuma kabar baiknya Ibu Bapak sekalian, Pak Wali Kota, kami sudah umumkan bahwa salah satu prioritas di dalam istilahnya 100 hari pertama dari Ibu Khofifah dan saya di salah satunya adalah di Kota Malang. Bapak menyampaikan ingin menangani banjir. Salah satu titik banjir ini adalah Jalan Soekarno-Hatta. Maka kita menyatakan bahwa dalam beberapa minggu depan kita akan segera fokus bagaimana melaksanakan 32 miliar program untuk membenahi kawasan pemeliharaan Soekarno-Hatta melalui top button box culvert sepanjang 1.382 meter dan bangunan terjunan setinggi 30 meter. Tidak langsung selesaikan semua masalah, tapi tahap demi tahap. Mari kita atasi masalah yang ada di Kota Malang. Kita atasi masalah banjirnya, masalah kemacetan. Sebenarnya tol yang ada hari ini yang keluarnya di Sawojajar itu sebenarnya harusnya sudah bisa mengalihkan supaya semua tidak keluar di Singosari kemudian ke selatan ya melalui apa jalannya? Ya itu kan padat sekali yang flyovernya satu lajur itu masing-masing. Nah itu cuman memang yang menjadi masalah begitu dia nyampe ke situ ternyata banyak yang mengejar perjalanannya kembali ke arah tengah kota dan jalan-jalannya itu. Nah mungkin Bapak sebagai urban planner bisa mempertimbangkan visi jangka panjang
Berarti kalau di Bandung itu ada dulu Pasopati, keluar masuk langsung tembak ke gedung sate. Jadi karena nggak mungkin kita bongkar-bongkar jalan terus bongkar-bongkar bangunan di kiri kanan, udah terlalu padat. Jadi bagaimana membypass dari timur ke baratnya Kota Malang? Itu mungkin akan bisa kemudian mengurangi kemacetan di tengah kota, karena banyak sekali pergerakan yang terjadi dari timur ke barat. Kedua, memang pengembangan Kota Malang ke depannya bersamaan dengan Kabupaten Malang ini arahnya ke timur harusnya dengan adanya tol ini, ya, perumahan BTU dan lain sebagainya. Yang mengingatkan saya juga akur-akur sama Kabupaten Malang. Jadi saya sendiri juga sama Bupati, ya, karena apalagi dengan alumnus. Pasti rukun. Waktu itu saya sudah salah ya Bapak sekalian, itu masalah air PDAM, ya. Kenapa masalah PDAM? Ya, karena tiba-tiba Kota Malang bilang Pak nggak ada dasar hukumnya untuk bayar Kabupaten Malang. Kabupaten Malang yang tersinggung. Tersinggungnya apa? Masyarakatnya kemudian yang tersinggung. Ya, dia segel lah sama masyarakat rumah untuk mengirim airnya. Ya, disegel. Katanya gini, Pak, kami ini bukan mata duitan, kami nggak ingin uang dari Kota Malang. Tapi kalau mereka jualan air ke konsumen dengan harga yang signifikan dan justru tidak mempedulikan bagaimana dana ini juga ada yang kembali ke Kabupaten Malang untuk ini mata air di sana, mendingan kami tutup. Tapi kalau mau kami buka, tapi mereka nggak boleh kasih bayar gratis kan? Kalau gratis kami buka lagi. Kami tawarin ke Pemkot Malang, bahwa Pak, dalam mending bayar aja kan gitu kan. Bukan kami mau cari untung, tapi administrasinya akan menjadi sulit. Manakala di dalam satu wilayah layanan ada yang gratis, ada yang enggak. Karena sumbernya ini kan cukup ini. Puring atas itu tempat nyimpan air itu. Nah, salah satunya oleh karena itu memediasi ini menjadi penting. Bisa, saya bilang. Sebenarnya kalau ada niat untuk membayar, pasti bisa. Ada banyak pintu masuk melakukan transfer fiskal antar daerah. Ini kan masalah relasi. Nah, kami berharap kenapa menjadi penting? Gak bisa lepas Kota Malang dari aglomerasi Batu, Malang, dan Kota Malang. Itu nggak mungkin bisa. Titik masuk jadi sangat terkoneksi, nggak bisa kita bisa satu sama lain. Ya. Nanti juga ada Batu juga kirim air juga ke Kota Malang. Saya yakin insya Allah ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi dulu ngawal perjanjiannya cukup kompleks juga. Ya. Ada sensinya yang Kota Malang saya diprotes di Kabupaten Malang dikatakan pro Kota Malang, ya, sampai dicari afiliasi partainya yang buka. Yang Kota Malang juga bilang kok saya sebenarnya tegel banget gitu, nggak segera neken supaya mereka buka. Jadi nah mari kita pastikan nih aglomerasi ini akur. Ini sudah mulai di Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Ya, sekarang udah connect ke mereka, suka main futsal bareng karena juga muda-muda juga ya. Main dulu tapi ya, Sidoarjo sekarang insya Allah juga aglomerasi kita bangun. Nah, maka mungkin nih Bapak, saya dengar statementnya di berita Pak Wali untuk mengatasi masalah macet, sumbernya ada dua lagi. Satu masalah parkir, ya, parkir liar, parkir sembarangan, termasuk saya sempat mendengar aspirasi di kait tangan kebijakan rekayasa trafik. Ya, nggak bagus tapi jangan memindahkan kemacetan juga intinya. Nah, kemudian parkir liar bagaimana? Nah, ini perlu dipikirkan. Kadang kita juga ada kemanusiaan, ada tempat usaha yang kalau benar-benar nggak boleh stop situ bangkrut ya. Nah, itu kita mesti pikirkan bagaimana caranya antara macet dan pergerakan ekonomi lokal. Setiap kali di sini bikin one way pasti kemudian diprotes dan protesnya sepian kerasnya jadi dipertimbangkan. Nah, ini kita berjuang bersama-sama karena jangan sampai masalah terus terulang. Ya, dan sekali lagi tadi banjir itu yang kami lakukan Soekarno-Hatta mudah-mudahan bisa membantu. Saya pikir saya tidak berpanjang karena Pak Wali juga sangat singkat tadi, jadi saya disiapkan seperti ini slide-nya udah nanti dibagi aja. Yang penting kita di Jawa Timur dan Kota Malang akan kompak, komunikasi ini yang paling penting. Kami yakini bahwa ini bukan sekedar hierarki, tapi kita bicara mengenai kolektif, kerja kolektif bersama-sama, termasuk dengan elemen dewan. Tanpa dukungan dari seluruh DPRD sulit untuk kita bisa mencapai kemajuan. Tapi mari kita ingat satu hal, bahwa Kota Malang adalah penggerak ekonomi yang luar biasa di Indonesia. Ada cita-cita besar di sini. Disinilah kota yang dilihat wajahnya oleh ratusan ribu mahasiswa yang setiap tahunnya ada alumnus dan ada yang datang baru.
putra-putri terbaik bangsa yang ingin sekolah di kampus-kampus terbaik. Mari kita jadikan Kota Malang ini sebagai kota yang memiliki kesan yang mendalam, sebagai kota yang mengantarkan anak-anak muda ini saat lulus menjadi generasi yang berintegritas, yang kompeten, yang tentunya juga memiliki akhlak yang baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada pancawarsa pertama kemerdekaan bulan Ramadan dilalui masyarakat Indonesia dengan perjuangan tumpah darah. Seluruh ini bergerak untuk menuntaskan agenda revolusi baik secara diplomasi maupun pertempuran bersenjata. Bulan Ramadan kerap memiliki catatan sejarah tersendiri dalam perjalanan Republik. Salah satunya adalah proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka sebelum kami tutup rapat paripurna ini, izinkan kami mengutip kata-kata Bung Karno untuk kita resapi dan kita jadikan pedoman sebagai para pemangku kebijakan. Saya ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Saya besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan saya penyambung lidah rakyat. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga penuh keberkahan dan bermakna untuk kita semua, insya Allah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan penyampaian sambutan Gubernur, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD ini sehingga dapat kita akhiri. Akhirnya, saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda serah terima jabatan Wali Kota Malang dan rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian sambutan Wali Kota Malang dan sambutan Gubernur Jawa Timur pada hari ini, Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 tepat pukul 10:02 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kota Malang, merdeka! Hadirin disilakan duduk kembali. Sementara usai penyampaian sambutan Wali Kota dan Gubernur Jawa Timur, pimpinan rapat kemudian menutup rapat paripurna tersebut. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang juga mendapatkan ucapan selamat dari Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, serta tamu undangan yang hadir. Dilanjutkan sesi foto bersama. Dilanjutkan sesi foto bersama anggota DPRD dan tamu undangan lain.
Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simon Alfredo melaporkan. Kami dilantik oleh Bapak Presiden di Istana Negara dan itu diberi waktu 14 hari sesuai ketentuan 40 hari setelah pelantikan. Dan alhamdulillah hari Minggu ini di Jawa Timur kita pertama kali dilakukan sertijab yang dipimpin langsung oleh Pak Wagub. Jadi selesai semua tahapan-tahapan dan saya dengan Mas Wali kita langsung action. Insya Allah Senin besok kami akan ketemu dengan semua ASN, kita akan gaspol, terutama dengan janji-janji politik. Pak tadi mendapat bantuan 38 miliar untuk banjir Sumut. Ya, itu memang salah satu prioritas kita. Betulnya proses ini kan sudah kita lakukan di tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah di tahun 2025 ini kita sudah dapat bantuan dari provinsi sebesar 32 miliar yang Soekarno-Hatta untuk bisa mengatasi banjir. Walaupun nilai itu masih belum, tapi nanti kita tetap berupaya. Kemudian adalah tahapan sesuai dengan Pak Wagub tadi untuk bisa mengurangi banjiran yang ada di kota. Angka seperti apa Pak yang diambil dan targetnya seperti gimana? Udah kita perencanaan dan lain-lain sudah kita lakukan tahapan-tahapan untuk persiapan karena ini adalah anggaran dari provinsi. Kita lakukan baik yang administrasi maupun yang lain sudah kita lakukan, termasuk juga pendampingan. Kita ada pendampingan juga dari APBD. Harapan kita nanti banjir yang menjadi prioritas kita, saya dengan Mas Ali itu bisa terpenuhi. Kapan mulai dilaksanakan? Kalau tadi dari Pak Wagub tadi menyampaikan sekitar 3 minggu ya, insya Allah mungkin pelaksanaannya akan dilakukan setelah hari raya. Menyamakan frekuensi gitu, karena kan memang ada beberapa hal yang sudah kami kerjakan sebelum beliau kemudian bisa bekerja bersama kami di sini secara resmi, secara official. Jadi menyamakan persepsi, kemudian menentukan prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan bersama, kemudian berharap bahwa komunikasi-komunikasi baik yang kita jalin di awal ini menjadi bahan atau berkelanjutan di dalam selama kami bekerja 5 tahun ke depan insya Allah. Jadi komunikasi dan sinergitas yang kita harapkan baik. Komunikasi apa? Ya banyak hal dong, pastinya program yang berkaitan dengan masyarakat, kemudian bagaimana RPJMD itu akan dituangkan, kemudian terus milestone-nya per tahun, peta jalannya dan lain sebagainya. Terkait dengan kerjasama Pemkot tadi, kerjasama Pemkot mengenai masalah banjir, Itu sudah kita bicarakan sih sebelum kita mengesahkan APBD gitu ya, karena memang kita berencana untuk dibantu oleh Pemprov. Cuman waktu itu kan belum official gitu, karena kami masih pengajuan. Tapi ternyata tadi sudah di statement oleh Pak Wagub, jadi ini akan bisa sesuatu yang memang akan terjadi di tahun ini, akan tereksekusi. Pak, nanti pengawasan dari DPRD sendiri untuk pejabat baru agar mewujudkan janji politiknya nanti gimana ini? Ya tinggal kita lihat di RPJMD itu pasti kan sudah dituangkan selama 5 tahun. Tinggal kita melihat peta jalannya tadi, apakah setiap tahunnya kemudian sudah dimasukkan dan sudah ditransformasikan atau diterjemahkan di dalam kebijakan dan program di perangkat daerah masing-masing, gitu, sehingga itu bisa terwujud di akhir tahun jabatan. terakhir harapannya seperti apa? Harapannya tadi kami bisa melakukan sinergi dengan baik sehingga Kota Malang ini menjadi
kota yang sesuai dengan harapan masyarakat, tentunya harapan masyarakat, dan kami bisa mengadvokasi seluruh permasalahan yang ada di masyarakat.